warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Dwi Rahayu, NIM 190 210 30 1121 dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas C angkatan 2019, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Jember. Video pembelajaran ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran bidang studi. Nah, media pembelajaran yang saya pilih yaitu saya menggunakan video maker dalam pembuatan tugas media mata pembelajaran, di mana dalam pembuatan video maker ini sama seperti PowerPoint pada umumnya, tetapi perbedaannya dalam video maker terdapat animasi-animasi bergerak. Mengapa saya memilih menggunakan video maker ini? Karena di masa pandemi sekarang, dengan sistem online atau daring, pendidik dituntut untuk selalu kreatif dalam pemberian materi dalam proses pembelajaran. Contohnya seperti video yang telah saya kerjakan ini. Selamat menonton! Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pencatatan persediaan barang dagang dalam perusahaan dagang. Dalam metode pencatatan persediaan barang dagang dalam perusahaan dagang itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu metode FIFO atau first in first out, dan yang kedua metode LIFO atau last in first out, dan yang ketiga yaitu average atau rata-rata. Baik, berikut adalah penjelasan mengenai metode pencatatan persediaan barang dagang di dalam perusahaan dagang. Selamat menonton. Baik, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai metode pencatatan persediaan barang dagang yaitu metode FIFO atau first in first out. Metode ini dikenal pertama kali dalam akuntansi keuangan sebagai salah satu metode dalam penilaian persediaan. Harga yang digunakan sebagai dasar dalam menilai persediaan barang dapat memakai harga lama ataupun harga yang baru. Metode FIFO dalam persediaan merupakan pencatatan barang persediaan yang mengasumsikan persediaan yang pertama masuk akan dikeluarkan pertama dan yang masuk terakhir akan dikeluarkan belakangan. Artinya, dalam metode FIFO, persediaan yang dicatat pertama kali saat penjualan adalah persediaan yang pertama kali masuk. Metode ini sangat baik untuk menghindari persediaan yang rusak akibat penyimpanan yang terlalu lama di dalam gudang, dan juga sangat relevan untuk pencatatan persediaan yang disajikan berdasarkan harga terkini atau didasarkan pada harga baru maupun harga urutan terakhir. Metode ini cenderung menghasilkan persediaan yang nilainya lebih tinggi dan berdampak pada nilai aktiva suatu perusahaan.
Metode FIFO seringkali tidak nampak secara langsung pada aliran fisik dari barang tersebut. Mengapa? Karena pengambilan barang dari gudang lebih didasarkan dalam pengaturan barangnya. Dengan demikian, metode FIFO lebih nampak pada perhitungan harga pokok barang dan biaya yang digunakan untuk membeli barang pertama kali akan dikenal sebagai Cost of Goods Sold atau COGS. Untuk perhitungan harga, maka digunakan harga dari stok dari transaksi terdahulu. Berikut contoh pencatatan persediaan barang dagang dengan menggunakan metode FIFO. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan metode yang kedua, yaitu metode LIFO atau Last In First Out. Metode LIFO merupakan pencatatan barang persediaan yang mengasumsikan unit persediaan yang terakhir dibeli dikeluarkan terlebih dahulu, dan unit persediaan yang pertama dibeli akan dikeluarkan di kemudian hari. Dalam metode LIFO, persediaan yang pertama kali dicatat saat penjualan, merupakan persediaan yang terakhir masuk. Dalam metode ini mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam pencatatan harga persediaan. Kelebihan dalam metode LIFO ini adalah pengukuran pendapatan yang lebih baik, karena barang yang dijual dibebani yang terakhir sehingga harga lebih realistis. Tetapi, jika harga cenderung naik, maka menjadi lebih tinggi sehingga laba yang dihasilkan relatif kecil, dan pajak yang dibayarkan juga relatif kecil. Kemudian, kelemahannya sendiri dalam metode LIFO ini adalah jika harga cenderung naik, maka laba akan nampak lebih kecil, dan hal ini tidak disengani oleh para pemegang saham. Dan nilai persediaan yang dicantumkan dalam neraca juga tidak realistis. Berikut contoh pencatatan persediaan barang dagang dengan menggunakan metode LIFO. Kemudian metode yang ketiga yaitu metode average atau rata-rata. Metode average atau disebut juga dengan metode rata-rata tertimbang adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya per unit persediaan berdasarkan rata-rata tertimbang dari unit yang serupa dan biaya unit yang dibeli selama satu periode. Caranya adalah dengan membagi biaya semua barang yang tersedia untuk dijual dengan unit tersedia untuk dijual, dan hasilnya adalah biaya rata-rata per unit. Setelah ditemukan biaya rata-rata per unit, baru beban pokok penjualan dihitung dengan dasar harga rata-rata per unit. Dalam metode ini, metode average atau rata-rata ini, jumlah harga pokok produk dalam proses awal ditambahkan dengan biaya produksi yang dikeluarkan periode sekarang dibagi dengan unit produk untuk menghasilkan harga pokok rata-rata tertimbang. Harga pokok produk yang dihasilkan oleh departemen setelah departemen pertama merupakan harga pokok kumulatif yang merupakan penjumlahan barang pokok atau harga pokok dari departemen 1 ditambahkan dengan departemen berikutnya yang bersangkutan. Berikut contoh pencatatan persediaan barang dagang dengan menggunakan metode average atau rata-rata. Baik, itulah penjelasan mengenai metode pencatatan persediaan barang dagang di dalam perusahaan dagang. Semoga apa yang telah saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kalian para pendengar. Ditunggu next videonya ya. I like your eyes, you look away when you pretend not to care. I like the dimples on the corners of the smile that you wear. I like you more